Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ridho Agrian Saputra dengan NIM 1405625069. Jadi di sini aku akan membahas tentang fenomena job hugging di kalangan Gen Z dan milenial. Nah, bagi kalian para pekerja Gen Z atau milenial, relate nggak sih atau merasa bahwa kalian terlalu nyaman di tempat kerja kalian sampai lupa untuk berkembang, atau mungkin dari kalian masing-masing ingin pindah tapi selalu ada alasan untuk bertahan di tempat kerja tersebut, entah mungkin karena kalian takut gagal, takut kehilangan stabilitas, atau karena lingkungan kerja kalian yang terasa nyaman banget. Nah, itu bisa jadi kalian ini sedang mengalami yang namanya job hugging atau sebuah fenomena baru yang banyak dialami oleh generasi muda di dunia kerja yang modern. Nah, sebelumnya apa sih itu job hugging? Job hugging adalah kecenderungan seseorang untuk bertahan di satu tempat kerja dalam waktu yang lama tanpa perkembangan yang berarti. Hal berikut bukan karena loyalitas atau cinta pada pekerjaan, tapi mungkin karena adanya rasa nyaman yang berlebihan atau takut dalam mengambil resiko. Bisa jadi juga tidak adanya kepercayaan diri untuk mencari peluang-peluang yang baru. Fenomena ini bisa terlihat sederhana mungkin, tapi dampaknya sangatlah besar. Banyak profesional muda yang karirnya akhirnya stagnan, tidak naik jabatan, bahkan kehilangan daya saing di dunia kerja yang berubah dengan cepat. Mengapa sih dari Gen Z dan milenial ini rentan mengalami yang namanya job hugging? Di antaranya, satu, dari individu mereka masing-masing memiliki yang namanya rasa aman dan stabilitas, dimana waktu itu kan kita sempat mengalami yang namanya pandemi dan gelombang PHK secara besar-besaran, dan itu membuat banyaknya anak muda menyadari betapa pentingnya keamanan bekerja. Seperti mereka berpikir daripada ambil resiko pindah kerja, lebih resiko kerja dan gagal, lebih baik bertahan di sini aja. Itu juga yang kedua, kurangnya kepercayaan diri dari pribadi masing-masing yang menganggap bahwa mereka belum punya skill yang cukup kuat untuk bersaing di luar. Juga mereka juga takut tidak diterima di tempat yang baru atau gagal beradaptasi. Yang ketiga itu ada faktor lingkungan yang nyaman, yang dimana mungkin rekan-rekan kerjanya yang asik, budaya kantornya yang santai, atau fasilitas kantornya yang terbilang bagus, yang membuat mereka akhirnya menjadi betah dan nyaman meski pekerjaannya tidak lagi menantang. Yang keempat itu minimnya peluang di pasar kerja, yang dimana di tengah persaingan yang tinggi dan lapangan kerja yang terbatas, bertahan dianggap adalah langkah yang aman bagi mereka, dan mereka berpikir bahwa daripada menganggur, mending tetap bekerja di sini walaupun nggak terlalu bahagia, yang penting ekonomi tetap stabil. Juga yang kelima, mungkin ada faktor finansial yang banyak dari Gen Z dan milenial mungkin juga punya tanggungan yang banyak atau besar, seperti cicilan rumah, kendaraan, atau keluarga. Resiko kehilangan penghasilan jadi terlalu besar untuk berani berpindah. Nah, job hugging ini sebenarnya memiliki dua dampak positif dan juga
sebenarnya job hacking ini memiliki beberapa dampak, yaitu dampak positif dan juga negatif. Untuk dampak negatifnya itu memberikan stabilitas finansial, membangun loyalitas dan hubungan baik di perusahaan, juga meminimalisirkan stres kita karena adaptasi kerja yang baru. Untuk dampak negatifnya itu skill kita menjadi stagnan, tidak berkembang, juga kehilangan daya saing di pasar kerja, kurangnya motivasi dan kepuasan bekerja, resiko burnout atau kehilangan arah karir kita, terus juga sulitnya naik jabatan karena tidak menunjukkan progres yang signifikan. Nah, di sini aku ada contoh nyata ya tentang job hacking, yang dimana ada seseorang yang bernama Rani. Ia sudah bekerja 6 tahun di suatu perusahaan yang sama. Awalnya memang ia menyukai pekerjaannya tersebut, tapi lambat laun pekerjaannya ini tidak lagi memberi tantangan bagi dia. Namun karena dia sudah merasa nyaman dengan rekan kerja dan takut gagal di tempat yang baru, akhirnya Rani ini memilih untuk bertahan. Tetapi setelah beberapa tahun, rekan-rekan kerjanya ini sudah naik jabatan atau pindah ke perusahaan yang lebih besar, sedangkan Rani masih di posisi yang sama. Nah, inilah contoh nyata efek job hacking terhadap perkembangan karir seseorang. Nah, banyak dari kalian pasti yang menanyakan bagaimana sih cara mengatasi job hacking ini. Di antaranya kita bisa mengevaluasi diri secara berkala, seperti menanyakan pada diri kita sendiri, apakah saya masih perlu belajar hal baru di sini, atau apakah pekerjaan ini membawa saya ke tujuan karir saya. Yang kedua itu kita bisa kembangkan skill kita secara mandiri melalui pengambilan kursus online mungkin, terus pelajari teknologi yang baru dan tingkatkan soft skill kita seperti kemampuan komunikasi dan kepemimpinan. Nah, yang ketiga itu ada bangun jaringan yang profesional atau networking. Dengan kita mengikuti komunitas industri, webinar atau konferensi, networking ini bisa membuka peluang besar bagi kita tanpa harus langsung resign. Terus juga yang keempat, mencari tantangan internal, yang dimana mintalah proyek-proyek baru pada perusahaan tersebut. Juga bisa jadi kita minta rotasi antar divisi atau kontribusi lintas tim agar tetap terus berkembang. Nah, yang kelima itu merencanakan karir jangka panjang dengan membuat roadmap karir dalam jangka setahun, 3 tahun, dan 5 tahun ke depan. Dan jika pekerjaan yang saat ini tidak mendukung tujuan tersebut, kita bisa mulai siapkan cadangan baru gitu secara pelan-pelan. Yang keenam itu ada menyeimbangkan antara rasa aman dan tumbuh. Memang sih nggak salah untuk kita mencari stabilitas, tapi pastikan stabilitas itu tidak membuat kita berhenti untuk bertumbuh. Nah, jadi jadi kesimpulannya bahwa job hacking ini sebenarnya tidak terlalu buruk, dan tapi juga tidak terlalu ideal jika dibiarkan. Yang penting itu dalam diri kita bahwa kita dapat menemukan keseimbangan antara rasa aman dan pertumbuhan. Karena pada akhirnya karir yang sehat itu bukan hanya tentang bertahan, tetapi juga tentang terus berkembang, di mana kita menjadi versi terbaik kita, di mana yang nantinya kita bakal bisa jadi versi
versi terbaik dalam diri kita masing-masing. Jadi mungkin segitu saja pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.